Oke, kita lanjutkan lagi tentang psikometrika. Kali ini kita coba menganalisis proses pemanasan udara menggunakan karta psikometrik. Nah, berbeda dengan pendinginan udara ya. Kadang kalau pendinginan udara kita melewati titik embun itu akan menyebabkan adanya pengurangan moisture content atau bisa dibilang rasio humidity-nya berkurang. Nah, kalau misalnya pemanasan udara, dia umumnya tidak mengubah rasio humidity. Kenapa? Di situ tidak ada proses perubahan fasa. Yang ada hanya pemanasannya saja, sensibelnya saja. Jadi kalau digambar, kira-kira kalau misalnya kita punya titik awal misalnya di sini gitu ya, kemudian kita panaskan, maka dia akan temperaturnya meningkat. Dry bulb temperaturnya ya, jadi dia akan bergerak ke kanan. Dan dia geraknya adalah horizontal. Kenapa? Tidak ada penambahan uap air di dalam udara tersebut. Bisa aja menambah uap air kalau beban termalnya ada uap airnya. Contoh, ada manusia di dalam ruangan tersebut, maka akan mengalami pemanasan dan mengalami kenaikan kelembaban, rasio humidity-nya. Gitu. Oke, daripada berut-berut, kita coba kerjakan soalnya ya. Ini soalnya ya. Jadi udara temperatur 30 dan 80%, ini selalu kita pakai untuk soal saja, untuk contoh soal. Jadi saya tidak perlu mengulang ya bahwa hanya adalah 86 kJ per kilogram dry air. Laju aliran masanya adalah 10 kg per menit dan dipanaskan dengan penambahan kalor 2 kW. Jadi kalau saya gambarkan prosesnya di sini ada heater ya. Ini masuk dengan 30 derajat Celcius dan 80%, kemudian keluar ini temperaturnya berapa. Ini sebenarnya sama ya, karena dia heater maka akan ada kalor yang masuk kan, Qin gitu. Nah, besarnya Qin itu seperti apa? Kita bisa turunkan dari hukum konservasi energi. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Apa aja yang masuk? Pertama adalah entalpi energi kalor yang dibawa oleh aliran udara yang masuk. Jadi M dot dikali H in. Kemudian ada lagi nggak yang masuk? Ini ada energi yang masuk. Ada Qin. Ditambah Qin sama dengan out. Tinggal ini terakhir ya. Jadi M dot dikali H out. Udah. Qin berarti M dot dikali H out dikurang H in. Q-nya dapat ya, 2 kilowatt. 2 kilojoule per second. M dot-nya adalah sama ya kayak soal sebelumnya ya. Ini M dot itu 10 kilogram per menit. Itu sama dengan 0,167 kilogram per second. Jadi kita tinggal masukin 0,167 dikali H out-nya kita tidak tahu. Kita harus cari tahu dulu. Sedangkan H in-nya adalah ini. 86 kJ per kilogram. Maka didapatlah H out-nya sama dengan dapatnya 98 lah ya, 98 kJ per kilogram. Nah, yang tanya bukan ini, yang tanya adalah berapa temperatur yang setelah didinginkan, harusnya dipanaskan ya. Ini dipanaskan. Nah, untuk itu kita lihat di karta psikometriknya. Nah, ini psikometrik chartnya ya. Jadi awalnya ada di sini 38%. Ya, di sini titik innya ya. Kita juga bisa lihat bahwa ini sekitar 86 kJ per kilogram. Kemudian outnya adalah di ya 98 kJ per kilogram. Jadi kalau ini 90, ini 95, ini 100, 98 kan kira-kira di sini. Ini bikin aja garis yang sejajar ini nih. Gitu ya. Kira-kira gitu. Sampai dia prosesnya adalah dia tidak berubah moisture content-nya, berarti kan ke sana gitu. Nah, di titik temunya nih. Nah, untuk mencari ini kan out berarti ya. Ini out, ini in, berarti untuk temperaturnya berapa? Tariklah garis ke bawah. Nah, kira-kira ada di suhu ini 40, 41, 42, 43, 44, nggak nyampe, tapi 43,5 misalnya gitu. Nah, berapa temperatur outnya? 43,5 derajat Celcius. Ini terjawab ya. Kemudian berapa kondensat terbentuk? Nah, ini tidak ada.
Kenapa tidak ada? Tidak ada proses